Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi kelas 10, jumpa lagi dengan saya, Miss Aida. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga di masa pandemi ini kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya ya. Hal pertama yang harus kalian pahami di sini adalah apa sebenarnya persamaan linear itu sendiri. Persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memuat tanda persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Bentuk umum persamaan linear adalah AX ditambah B sama dengan 0. Coba kita simak persamaan berikut. 5X ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan ini kita sebut dengan persamaan linear satu variabel karena hanya memuat satu buah variabel saja, yaitu variabel X. Kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini kita sebut dengan persamaan linear dua variabel karena di sini ada dua buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 10. Ini kita sebut dengan persamaan linear 3 variabel karena di sini ada 3 buah variabel X, Y, dan Z di mana masing-masing pangkat tertingginya 1. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang memuat 3 buah variabel di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai konsep persamaan linear 3 variabel, mari kita sama-sama analisis bentuk contoh berikut. Contoh 1, 2x kuadrat min 8 sama dengan 10. Persamaan ini bukanlah persamaan linear 3 variabel karena hanya memuat satu buah variabel saja dan pangkatnya lebih dari 1. Contoh yang kedua, X ditambah 5Y sama dengan 6. Ini juga bukan merupakan persamaan linear 3 variabel karena hanya memuat dua buah variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y. Contoh yang ketiga, 6X pangkat 3 ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 9. Ini juga bukan merupakan persamaan linear 3 variabel karena memang pada persamaan ini memuat 3 buah variabel. Namun di sini salah satu variabelnya, yaitu variabel X, berpangkat lebih dari 1. Jadi, dapat kita tuliskan bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real. Setelah kita paham konsep persamaan linear 3 variabel, maka kita dapat mengetahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang memuat kumpulan persamaan-persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, mari kita simak contoh sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan yang pertama, 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8. Ini merupakan persamaan linear 3 variabel ya. Persamaan yang kedua, 4x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 16. Ini juga merupakan persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga, min 3x ditambah 6y ditambah 9z sama dengan 2. Ini juga merupakan persamaan linear 3 variabel. Nah, kumpulan dari beberapa persamaan linear 3 variabel inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, mari kita simak
contoh yang bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, 2x ditambah y ditambah z sama dengan 8. Ini merupakan persamaan linear 3 variabel ya. Yang selanjutnya, 4x ditambah 2y sama dengan 16. Karena hanya mempunyai variabel x dan y saja, maka ini bukan persamaan linear 3 variabel. Kemudian 4x dikurangi y ditambah 2z pangkat 3 sama dengan 16. Karena z mempunyai pangkat 3, maka dia juga bukan persamaan linear 3 variabel. Apabila dalam sebuah sistem ada satu ataupun dua persamaan yang merupakan bukan persamaan linear 3 variabel, maka sistem ini disebut bukan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa yang disebut sistem persamaan linear 3 variabel itu harus memuat persamaan-persamaan yang merupakan persamaan linear 3 variabel. Bagian selanjutnya yaitu merancang suatu model matematika dalam permasalahan kontekstual terkait SPLTV. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu menetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel, kemudian merumuskan hubungan sesuai dengan keterangan yang ada di dalam soal. Nah, untuk memahami langkah-langkah pemodelan tersebut, mari kita simak contoh pemodelan matematika secara kontekstual. Di sini ada permasalahan seperti berikut. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita tinjau variabel-variabelnya. Karena di sini tadi ada piring dengan ukuran yang berbeda, maka variabel 1 adalah jumlah piring yang berukuran besar dan kita simbolkan X. Variabel yang kedua yaitu jumlah piring yang berukuran sedang, kita simbolkan Y. Kemudian variabel 3 adalah jumlah piring berukuran kecil yang kita simbolkan Z. Langkah penyelesaian yang kedua yaitu kita bentuk ke dalam sebuah persamaan. Tadi disebutkan bahwa ada 20 piring dalam ukuran kecil, sedang, dan besar, sehingga dapat kita tuliskan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 20. Kemudian piring besar berisi 5 apel, piring sedang berisi 3 apel, piring kecil berisi 2 apel, dan jumlah totalnya ada 74 buah apel, sehingga dapat kita tuliskan persamaannya 5x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 74. Kemudian piring besar ada 7 jeruk, piring sedang ada 5 jeruk, piring kecil ada 3 jeruk, dan jumlah totalnya ada 110 buah jeruk. Maka persamaannya 7x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 110. Sehingga dapat kita jawab model matematika yang diperoleh dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pemahaman dan kemampuan kalian dalam merancang model matematika untuk SPLTV sangat berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nantinya kalian akan belajar mengenai bagaimana cara agar dapat mengetahui dan menghitung nilai-nilai setiap variabel dalam SPLTV. Terdapat 3 buah metode guna menyelesaikan SPLTV, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan metode-metode tersebut, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya ya. Cukup sekian yang bisa Miss Aida sampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.